Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rizkinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini gue akan membacakan kisah pendakian Gunung Sumbing yang bersumber dari Mas Henry Setiawan. Mas Henry dan temannya melakukan pendakian ke Gunung Sumbing di tahun 1998. Dan seperti apa keseruan ceritanya? Simak selengkapnya di Chemistry. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Bulan Desember di tahun 1998. Saat itu usiaku belumlah genap 17 tahun dan aku masih duduk di kelas 2 SMA. Di suatu siang saat jam istirahat kedua, salah satu temanku mendatangiku yang sedang asik merokok di pojok belakang toilet sekolah. Ya, salah satu kelakuan nakalku saat sekolah dulu adalah merokok. Kuharap tidak ada yang menirunya. Dan dia adalah Anto, teman sebangkuku, sekaligus salah satu partnerku mendaki gunung. Sialan, ku cari-cari di kantin gak ada. Ternyata mojok di sini pacaran sama Asap, ucapnya. Nih, jawabku singkat, sembari memberikan rokok yang baru kuisap. Anton pun menerimanya, lalu segera mengisapnya. Dulu memang kami terbiasa berbagi sebatang rokok untuk bersama. Di kalangan kami menyebutnya dengan join. Minggu depan naik yuk, ucap Anton. Kemana? Sumbing gimana? Lagi tipis nih, jawabku mengisyaratkan isi kantongku. Gampang, aku ada segini, tinggal nambah dikit paling cukup. Ya paling gak buat berangkat, logistik, sama rokok. Pulangnya ntar gampang, kita mampir ke tempat saudaraku di Temanggung, minta ongkos pulang. Hehehe, ucapnya. Ya udah, berangkatlah. Begitulah kami saat itu ketika merencanakan pendakian. Sedikit saja keyakinan sudah cukup untuk memantapkan keberangkatan kami. Sisanya dipikir nanti sambil jalan. Harap dimaklumi, jiwa muda yang masih membara terkadang membuat kami mengesampingkan resiko yang mungkin saja terjadi akibat dari perbuatan nekat dengan minim perhitungan. Tetapi dari segala pengalaman itu, kami bisa belajar untuk semakin mempertimbangkan segala hal, menghitung segala resiko, dan membuat antisipasi di perjalanan berikutnya. Hari yang ditentukan untuk pendakian Gunung Sumbing pun telah tiba. Dengan nekat cabut dari sekolah saat jam istirahat pertama di hari Sabtu, aku dan Anton segera menuju ke terminal. Sebelum menaiki bus yang akan membawa kami ke basecamp Gunung Sumbing, yaitu di Desa Garu, kami sempatkan mampir ke toilet terminal dulu untuk mengganti pakaian seragam dengan pakaian biasa. Meskipun tergolong cukup bandel semasa sekolah, tetapi kami berprinsip tetap harus berusaha menjaga nama baik sekolah dengan tidak menggunakan seragam sekolah ketika bolos. Karena sekolah kami termasuk sekolah favorit di kota kami. Dan setelah semuanya siap, kami pun segera memasuki bus yang telah siap berangkat dengan tujuan akhir Purwokerto, melewati Temanggung dan Wonosobo. Bus kini telah meluncur. Usai membayar ongkos, kami pun beristirahat karena perjalanan ini lumayan lama. Kulihat Anton sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dengan model tidurnya yang khas, yaitu mulut terbuka, dia pun terlihat cukup lelah. Aku pun berusaha ikut tidur pula. Tetapi sedari tadi ku coba memejamkan mata, kurasa sangat sulit untuk bisa menyelami alam mimpi. Ada sedikit perasaan mengganjal dalam hatiku yang justru tak kupahami apa itu. Kupandangi saja ke arah jendela bus yang telah basah di sisi luarnya.
akibat hujan yang memang wajar turun di musim ini. Siapa tahu dengan memandang keluar bisa membuatku menjadi ngantuk dan terlelap dengan sendirinya. Trik yang kucoba ini pun ternyata cukup berhasil. Perlahan ku rasakan mataku semakin berat, dan tak lama aku pun telah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ketika aku tertidur, aku mengalami mimpi yang cukup aneh. Di dalam mimpiku itu, aku seperti sedang berada di kerumunan banyak orang. Kulihat di sekelilingku, ternyata aku berada di tengah-tengah sebuah kota. Tapi aku tak bisa mengenali ini di kota mana. Yang jelas, banyak gedung-gedung menjulang tinggi. Jalan-jalan pun terlihat sangat besar, tidak seperti jalanan di kotaku. Dan tak lama berselang, orang-orang di sekitarku berlarian ke sana kemari tak tentu arah. Lalu tak lama, muncul kobaran api di mana-mana. Asap tebal membumbung tinggi, mirip kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Tetapi ini berbeda. Kenapa aku bisa bilang berbeda? Karena berita-berita tentang demonstrasi, reformasi, dan chaos di beberapa wilayah di Indonesia selalu kuikuti melalui televisi. Meskipun saat itu aku masih SMA, tetapi jauh di dalam benakku ingin sekali bergabung dengan kakak-kakak mahasiswa untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan tidak lama berselang, dari balik gedung yang cukup tinggi itu muncul suatu makhluk yang mungkin dikenali seperti genderuwo. Aku tak begitu jelas melihat seperti apa bentuknya. Yang jelas makhluk itu tinggi besar. Dan beberapa detik saja, makhluk itu pun mengamuk dan mengambil orang-orang di sekitarku, lalu memakannya. Aku pun menjadi sangat takut dan panik. Aku mencoba berlari entah kemana. Yang jelas mencoba menghindari makhluk itu. Namun sial, makhluk itu melihatku, lantas mengejarku. Dalam pelarianku itu, di kejauhan aku melihat kedua orang tuaku yang berdiri sembari tersenyum. Dan saat aku hendak berlalu menuju tempat kedua orang tuaku berada, sepintas aku melihat tangan makhluk itu mengayuh menuju ke arahku. Kulihat ada semacam cakar yang panjang dan runcing. Dan ketika cakar makhluk itu hampir mengenaiku, tiba-tiba seluruh tempat ini dipenuhi dengan cahaya putih yang begitu terang benderang, bahkan menyilaukan. Seketika itu pula aku pun terbangun. Kulihat di sampingku, Anton ternyata masih tertidur dengan gayanya yang khas. Aku pun memandang keluar untuk mengenali sampai di mana saat ini. Ternyata bus ini sudah sampai di Temanggung. Berarti sebentar lagi kami akan sampai di Desa Garu. Ku tarik nafas dalam-dalam, lalu membuangnya dengan cepat, seolah membuang segala beban yang ada di benakku. Lantas ku bangunkan Anton, lalu mengajaknya merokok di belakang di dekat pintu. Kupikir daripada memikirkan mimpi tidak jelas itu, lebih baik mengobrol sambil merokok di belakang. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, sembari mengobrol bersama kernet bus, akhirnya kami sampai juga di Desa Garu. Kuhirup sedalam-dalamnya udara sejuk kaki Gunung Sumbing, yang sekaligus Gunung Sindoro, karena letaknya bersebelahan. Kuisi setiap kisi-kisi paru-paruku dengan udara segar pegunungan ini. Terasa sangat segar, sangat berbeda dengan udara perkotaan yang penuh dengan polusi. Kulihat beberapa orang berpenampilan khas pendaki di sekitar sini. Tidak terlalu ramai meskipun akhir pekan. Wajar saja karena saat ini bulan puasa. Banyak pendaki yang beristirahat sementara waktu di bulan puasa. Berbeda denganku dan Anto yang tetap pergi mendaki gunung. Dan kami juga tidak berpuasa. Sungguh laknat kelakuan kami di masa dulu. Setelah melepaskan otot dan melepaskan penat akibat perjalanan yang cukup lama di dalam bus, kami mulai melangkahkan kaki menuju ke base camp Gunung Sumbing yang letaknya hampir di ujung desa. Lokasi base camp zaman dulu cukup jauh dari jalan raya.
Sebetulnya kami bisa saja menyewa ojek, tetapi mengingat isi kantong kami yang pas-pasan, maka uang itu akan lebih berguna jika kami gunakan untuk menambah logistik. Jika kalian pernah naik ke Gunung Sumbing via Garut dan menemui pelang besar bertuliskan Stik Pala, maka di dekat situlah letak basecamp Gunung Sumbing zaman dulu. Kalau sekarang setahuku sudah dipindahkan agak ke bawah, lebih dekat dengan jalan raya. Sesampainya di basecamp, kami pun melaporkan kedatangan kami, sekaligus registrasi kepada petugas. Seperti biasa, proses registrasi pendakian gunung sewaktu itu sangat mudah. Cukup menggunakan kartu identitas, KTP, SIM atau kartu pelajar, dan membayar retribusi yang tentunya sangat murah. Kami sudah dinyatakan sebagai pendaki resmi. Kami pun mendapatkan 2 lembar kertas berisi peraturan memasuki kawasan Gunung Sumbing dan peta jalur pendakian. Hingga hari menjelang sore, kami hanya menghabiskan waktu bermalas-malasan di balai besar yang disediakan oleh pihak basecamp. Kami hanya beristirahat menunggu waktu untuk memulai pendakian sehabis maghrib nanti. Zaman dulu memang kami menyukai perjalanan pendakian malam. Pikir kami dulu, mendaki malam hari itu lebih nyaman karena adem dan tidak terlihat berat dan terjalnya medan pendakian. Maklum, kami masih minim ilmu sewaktu itu. Tetapi setelah mendapatkan pendidikan khusus, kami mulai merubah kebiasaan. Sekarang kami lebih memprioritaskan mendaki saat siang hari. Malam pun mulai menjelang. Kami telah bersiap memulai pendakian. Tepat sebelum kami memulai langkah, ada seseorang yang menemui kami dan meminta untuk bergabung, dikarenakan ia mendaki seorang diri. Tidak keberatan sama sekali. Kami pun mengajaknya untuk bersama-sama merayapi Gunung Sumbing melalui jalur-jalur setapaknya menuju ke puncak tertingginya. Aku lupa nama orang itu. Sebut saja namanya Wahid, seorang mahasiswa dari Jogja. Selangkah demi selangkah kami ayun meninggalkan pemukiman warga beserta segala aktivitasnya. Kegelapan kini mulai menemani perjalanan. Hanya bermodal cahaya senter untuk mengusir kepekatan, serta sedikit obrolan untuk memecah kesunyian. Ya, benar memang sunyi, karena ternyata kami tidak berbarengan dengan kelompok pendaki lainnya. Sepertinya kita tidak sendirian, Mas. Dari tadi aku merasa ada yang mengikuti di belakang. Entah kalian ngerasain atau tidak, ucap Mas Wahid ketika kami mulai meninggalkan area perkebunan warga. Sebetulnya aku juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Mas Wahid. Namun aku sedari tadi tidak membicarakannya. Selain nyaliku saat itu masih sebiji kaca, juga aku pernah mendengar jika kita merasakan hal ganjil saat di gunung, sebaiknya tidak dibicarakan sampai kita pulang. Dan tidak berapa lama usai kami membicarakan hal itu, tiba-tiba hujan mulai turun. Sebetulnya hal yang wajar saja, karena sekarang sedang musim hujan. Tetapi entah kenapa aku merasa ada hal yang janggal saat ini. Kami pun memutuskan tetap melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan. Hingga ketika kami hampir sampai di pos 2, tiba-tiba ada suara petir yang begitu keras menyambar di dekat kami. Seketika kami pun berlari tunggang langgang mencari tempat berlindung dari sambaran petir yang kami yakini akan kembali terjadi. Tanpa banyak pertimbangan, kami pun berhenti di pos 2 yang terdapat shelter berupa bedeng dari kayu dengan dinding dan atap dari seng. Tak bisa dipungkiri, rasa takut dan panik kini mulai merayapi jiwa kami. Mas Wahid yang memang paling tua sekaligus lebih banyak pengalaman di antara kami berusaha menenangkanku dan juga Anton. Dia berusaha membangun suasana supaya tidak terjadi kepanikan yang berlebihan, sehingga bisa membuat kondisi semakin berbahaya. Sedangkan di luar sana, hujan masih turun begitu deras, yang intensitasnya terbilang cukup tinggi. Petir itu menyambar sangat dekat dengan posisi kami.
Terlihat dari hampir tidak adanya jeda antara cahaya kilat dan itik yang dihasilkannya. Kita stop aja dulu di sini. Akan sangat bahaya kalau kita maksain jalan, ucap Mas Wahid. Iya mas, bikin api aja. Itu di pojokan ada tumpukan kayu kering. Nggak usah bikin tenda, kita istirahat di sini aja, sambung Mas Wahid. Kami pun berbagi tugas. Aku dan Anton mengumpulkan kayu-kayu kering itu dan menyusunnya di tengah-tengah bedeng yang memang sudah ada bekas perapian. Sedangkan Mas Wahid mempersiapkan perlengkapan masaknya. Usai menyusun kayu-kayu itu, kami mulai berusaha menyalakannya. Dan tidak berapa lama, aku tiba-tiba terpaku. Seluruh tubuhku terasa beku. Rasa takut yang teramat kuat merayapiku. Mataku kini seolah kaku, memandang sesuatu yang berada di depanku. Tepat di depan bedeng, di bawah sebuah pohon besar, aku melihat sepasang mata berwarna merah bersinar, menembus pekatnya malam yang lebih tersamarkan oleh air hujan. Aku tak bisa melihat bagian tubuh lainnya dari sosok itu. Hanya sepasang mata bersinar seperti dua buah lampu LED mini yang diletakkan bersebelah. Untuk beberapa waktu, aku benar-benar tak bisa menggerakkan badanku. Kenapa, Hen? Itu ada. Udah diem aja, nggak perlu diceritain, sahut Mas Wahid memotong ucapanku. Kembali kuarahkan pandanganku ke tempat sepasang mata tadi. Tapi hanya kegelapan yang kulihat di sana. Sepasang mata itu telah lenyap entah kemana. Aku pun berusaha mengabaikan apa yang kulihat. Kulanjutkan aktivitasku menyalakan perapian bersama Anto. Namun justru yang kurasakan saat ini adalah kengerian yang terus-menerus menggelayutiku. Entah hanya diriku atau Anton dan Mas Wahid juga merasakannya. Aku seolah merasakan ada sangat banyak makhluk tak kasat mata hadir di sini, mengelilingi bedeng yang kami gunakan untuk berlindung dari hujan dan petir. Sementara malam semakin larut, entah jam berapa saat ini, aku tak bisa memastikannya, karena di antara kami tak ada satupun yang membawa penunjuk waktu. Tak ada pendaki lain yang datang ke sini ataupun sekedar melintas. Mungkin di bawah sana cuacanya tak jauh beda, sehingga beberapa pendaki lain mengurungkan niatnya untuk mendaki malam ini. Sementara suasana mencekam semakin kental menyelimuti tempat ini. Beruntung perapian yang kami buat tadi sudah menyala dengan sempurna. Setidaknya sedikit bisa memberikan rasa tenang. Makanan yang dimasak Mas Wahid juga telah siap. Meski hanya mie instan dengan lauk ikan kalenga, sudah cukup untuk menjadi asupan energi untuk mengarungi malam ini. Dan saat kami sedang menikmati makan malam sederhana namun terasa mewah ini, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara yang begitu keras dari salah satu dinding bedeng. Sontak kami semua berjingkar. Bahkan panci nesting yang tadi kupegang pun seketika terlempar saking terkejutnya. Kami mendengar salah satu dinding bedeng seperti dipukul atau dilempar dengan sesuatu. Dan untuk beberapa saat kami hanya saling pandang satu sama lain. Tidak ada kata terucap di antara kami. Tapi apa yang kami rasakan sepertinya sama. Mas Wahid pun perlahan bangkit. Aku pun mengikutinya. Rasa penasaran atas apa yang terjadi ternyata sanggup membuatku mengesampingkan rasa takut. Aku pun mengikuti Mas Wahid yang berjalan keluar, lalu memutar ke samping bedeng melalui pinggiran bedeng yang tidak terkena guyuran hujan. Dan ketika sampai di bagian dinding yang kami yakini dipukul atau dilempar suatu benda tadi, kami menemukan potongan batang pohon yang tergeletak. Batang pohon itu terlihat basah dan kotor oleh lumpur tanah merah astana gunung. Di bagian dindingnya juga terlihat ada bekas tanah lumpur yang menempel.
Nampaknya batang kayu ini yang dilempari mengenai dinding ini. Lantas yang jadi pertanyaan, siapa yang melemparnya? Kira-kira siapa yang lempar ya mas? Kayaknya dari tadi nggak ada orang, ucapku. Namun belum sempat Mas Wahid menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak di depan kami. Suara seperti langkah kaki yang diseret melalui rimbunnya semak. Spontan, Mas Wahid pun mengeluarkan sebilah golok dari pinggangnya. Kamu masuk aja, biar aku coba cek. Takutnya binatang liar. Aku ikut aja mas, jawabku, karena penasaran ingin mengetahui binatang apa yang mencoba mengganggu kami. Kamu bawa senjata apa gitu? Kayu atau apa buat jaga-jaga? Mas Wahid pun mulai berjalan menyusuri sela-sela semak yang rimbu, namun tidak terlalu rapat. Aku mengikutinya dari belakang sambil tetap waspada. Takutnya tiba-tiba ada serangan dari binatang liar. Di sebalik semak itu, kami tidak menemukan apapun. Bahkan bekas jejak binatang pun tak ada. Dan saat aku sedang memeriksa tempat di sekitarku, tiba-tiba Mas Wahid berjingkar, lalu berlari ke arah yang lebih jauh. Sontak aku pun berlari mengikutinya, meskipun aku tak paham dia sedang mengejar siapa atau apa. Saat aku semakin mendekatinya, sepintas aku melihat di depan Mas Wahid adalah sebuah lembah yang cukup dalam, atau lebih tepatnya jurang. Meski sedikit sama, aku tetap bisa mengenali konturnya. Dan sialnya, Mas Wahid tetap berlari menuju ke arah jurang itu. Aku pun berusaha memanggil Mas Wahid, tetapi dia sama sekali tidak menggubris. Hingga ketika kami semakin dekat dengan bibir jurang, kembali aku melihat sepasang mata yang menyorong melihat ke arah kami. Menyadari adanya sesuatu yang tidak beres, aku pun mempercepat langkah, lalu menerjang tubuh Mas Wahid. Ya, kami berdua pun terjatuh hingga hampir jatuh ke dalam jurang. Ini gimana kita bisa sampai sini, En? Kamu tadi tiba-tiba lari gak jelas, Mas. Makanya aku ikutin aja. Gak taunya kok malah lari ke arah jurang. Aku teriak-teriak manggil kamu juga kamu gak respon. Ya udah aku lompat aja nangkap kamu. Takut kamu jatuh ke jurang, Mas. Loh, padahal aku ngerasa tadi jalan biasa aja, En. Aku ikutin burung tadi. Jadi tadi pas di balik semak, aku ketemu burung kecil berwarna hitam. Ada corak kuning dan merahnya. Karena menurutku bagus, aku mencoba untuk nangkap. Aku ikutin aja sampai tiba-tiba aku jatuh di sini sama kamu. Udah gak beres ini, Mas. Mana ada burung malam-malam gini, apalagi hujan kayak gini. Kita juga udah terlalu jauh kayaknya ini, Mas. Kita harus kembali ke BD. Tapi aku gak yakin ingat jalannya yang tadi. Dan untuk beberapa saat Mas Wahid mengamati area sekitar. Mungkin dia sedang berusaha mengenali tempat ini, karena dia sudah beberapa kali mendaki Gunung Sumbi. Jadi mungkin sedikit banyak sudah mengenali area gunung ini. Aku gak yakin hafal, tapi sedikit aku mengenali tempat ini. Ayo balik aja ke BD, ikuti aku, ucap Mas Wahid yang lalu mulai beranjak. Aku pun mengikutinya. Dan belum jauh kami berjalan, tiba-tiba aku melihat suatu sosok berukuran besar. Mungkin tingginya sekitar 4-5 meter. Sosok itu terlihat sama seperti gumpalan asap hitam yang menggumpal membentuk siluet badan. Dan matanya terlihat jelas berwarna merah bercahaya. Sontak, aku pun menghentikan langkahku, lalu memegang pundak Mas Wahid. Karena sosok itu berdiri tepat menghadang di depan kami. Sementara makhluk itu tetap berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Meski begitu, tatapan matanya terasa begitu mengerikan. Dia menatap tajam ke arah kami. Sorot matanya seolah memiliki kekuatan untuk membuat kami lemas diterkam ketakutan. Mas Wahid yang juga menyadari adanya gangguan juga tak mampu berbuat apa-apa.
dia hanya mematung di depanku. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul kabut putih tebal menyelimuti tempat kami berpijak. Ya, kabut itu sungguh pekat hingga mampu menghalangi pandangan kami terhadap makhluk yang ada di depan kami. Mas, gimana ini? Tunggu sebentar, kamu baca aja doa sebisamu. Ya, kami memang tak bisa berbuat apa-apa, terutama aku yang memang masih minim pengalaman, terutama tentang hal-hal mistis. Aku hanya menuruti saja perintah Mas Wahid yang mungkin lebih banyak pengalaman dibandingkan denganku. Dan beberapa waktu kemudian, Mas Wahid memberikan gestur kepadaku untuk mengikutinya. Dia berjalan sedikit memutar menghindari lokasi makhluk yang tadi menghadang langkah kami. Dalam pekatnya kabut, kami berjalan entah ke arah mana. Pandangan kami begitu terhalang. Bahkan cahaya senter yang kami bawa sama sekali tidak bisa membantu menunjukkan jalan. Dengan melewati kontur tanah tak beraturan yang kadangkala harus menembus rimbunnya semak, kami terus berjalan hingga pada akhirnya kami pun bertemu dengan jalan setapak yang kami yakini adalah jalur pendakian. Ini jalur pendakian, tapi sepertinya posisi kita ada di atasnya pos 2. Ayo turun aja, kita ke pos. Kasihan juga Anton ditinggal sendirian. Ayo mas, aku ikut aja. Kami pun lantas berjalan turun. Dan beberapa saat kemudian, benar saja, kami sampai di pos 2, tempat kami istirahat sebelumnya. Aku melihat Anton yang masih duduk di dekat perapian. Bahkan saat aku dan Mas Wahid masuk dan menyapanya, dia juga tidak merespon sama sekali. Hingga ketika aku menyentuh pundaknya, tiba-tiba Anton berjingkat sembari berteriak ketakutan. Ton, tenang Ton, tenang. Ini aku Henry sama Mas Wahid. Dan setelah menyadari bahwa ini benar-benar aku dan Mas Wahid, akhirnya Anton pun menjadi sedikit tenang. Ada apa Ton? Lanjutku bertanya. Kemudian Anton pun menceritakan pengalaman horor yang dialaminya setelah aku dan Mas Wahid meninggalkannya sendirian. Dia bercerita bahwa dia diganggu makhluk-makhluk penunggu daerah sini. Pendakian ini memang tidak seperti biasanya. Meski aku baru beberapa kali mendaki gunung, tapi aku bisa membedakan mana suasana yang nyaman dan mana yang kurang nyaman. Sejak awal mulai perjalanan, perasaanku sudah tidak enak. Aku merasa diikuti sesuatu yang aku tak mengerti. Aku merasa tidak melanggar pantangan apapun. Aku pun yakin Henry juga sama. Tapi aku tak tahu bagaimana dengan Mas Wahid, orang yang baru ku kenal di base camp tadi dan bergabung denganku dan Henry di pendakian ini. Ya, semoga saja tidak ada hal buruk yang terjadi nanti. Sepanjang perjalanan, aku terus berusaha melawan perasaan mengganjal ini. Hingga pada akhirnya, kami sampai di pos 2. Dikarenakan cuaca yang kurang mendukung, maka kami memutuskan malam ini beristirahat di pos 2. Karena sepertinya terlalu berbahaya jika kami melanjutkan pendakian. Usai menyalakan api unggun dan makanan yang dimasak Mas Wahid, kami pun menikmati makan malam secara bersama. Hingga kami dikejutkan oleh suara keras seperti dinding bedeng yang dilempar dengan suatu benda. Bedeng ini terbuat dari kayu untuk rangkanya dan dinding serta atapnya menggunakan seng, sehingga ketika dipukul akan menimbulkan suara yang begitu keras. Mas Wahid dan Henry berinisiatif memeriksa keluar. Mereka pun khawatir akan datangnya binatang liar. Dan setelah mereka berdua keluar, aku kembali bersantai menikmati makan malam sambil menghangatkan badan di depan api unggun. Hingga beberapa waktu, aku baru menyadari
jika mereka sudah terlalu lama dan belum juga kembali. Henry. Jika dia berada di luar BD, seharusnya mendengar teriakanku, tapi tak ada jawaban sama sekali, baik dari Henry maupun Mas Wai. Merasa sedikit khawatir dengan keadaan mereka, aku pun inisiatif memeriksa keluar. Aku berjalan memutar menuju tempat Henry dan Mas Wai tadi. Tapi ketika sampai di lokasi, aku tak mendapati siapapun. Sial, ternyata aku ditinggal sendiri. Dan saat memeriksa keadaan sekitar, aku melihat sesuatu yang tergeletak di tanah. Bentuknya bulat seperti bola. Dan entah kebodohan yang datang dari mana, atau mungkin karena dorongan rasa penasaran, aku pun mendekati benda itu untuk memeriksanya. Aku mendekatkan kepalaku pada benda itu supaya bisa melihat lebih jelas. Dan saat aku sedang mengamatinya, tiba-tiba sepasang mata terbuka dari benda itu. Ya, benda itu ternyata adalah kepala. Aku pun terperanjat hingga hampir terjerambak. Masih dalam terkejutku, tiba-tiba kepala itu melayang mendekatiku. Kali ini telah terlihat mulut yang terbuka dengan giginya yang runci. Terdengar pula suara tawa yang cukup nyaring. Aku pun berusaha menghindari makhluk itu, tapi aku bingung hendak kemana. Saat ini aku benar-benar sendirian, dan semua tempat kurasa sudah tidak aman. Aku pun berusaha bergerak pelan menghindari makhluk itu. Setidaknya aku harus masuk ke dalam BD. Dan ketika aku bergerak, makhluk berbentuk kepala tanpa badan yang melayang di depanku hanya diam tak bergerak. Tetapi tatapan matanya terus mengarah kepadaku. Mulutnya masih terbuka, mengeluarkan lendir yang sangat menjijikkan. Aku pun berusaha tidak memperdulikannya. Tetapi ketika aku telah berhasil menghindari makhluk itu dan hendak menuju ke arah depan BD, aku melihat sesosok makhluk berambut panjang dengan pakaian putih menghadang jalanku. Ya, mungkin ini yang disebut kuntilanak. Jarak kuntilanak itu denganku sangatlah dekat, mungkin hanya sekitar 2 meter. Ia pun tidak bergerak sama sekali. Tetapi dari telingaku, aku mendengar suara tawanya yang begitu khas. Tawa mengikik begitu menyeramkan, yang terdengar seolah menggema dari kejauhan. Panik, iya, itulah yang kurasakan. Aku begitu bingung harus berbuat apa. Dari depan dan belakangku sama-sama dihadang makhluk menyeramkan yang sangat tidak kuharapkan kehadirannya. Dan dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku pun berlari menjauh menuju ke arah rimbunnya semak. Aku berpikir untuk menghindari kedua makhluk itu dulu, lalu memutar dan kembali ke arah BD. Namun saat aku berlari, tiba-tiba kakiku seperti tersandung sesuatu, seperti akar, hingga aku pun tersungkur. Aku pun berusaha mengatur debar jantungku. Sejenak, kulihat ke arah belakang. Ternyata kedua makhluk tadi tidak mengikutiku. Ya, aku sedikit lega. Tetapi ketika aku kembali memandang ke depan, aku seketika tercekat. Tepat di depanku kini berdiri sosok berukuran besar dengan bulu panjang menutupi sekujur tubuhnya itu. Di kepalanya pun terlihat ada tanduk, matanya merah menyala, dan di mulutnya terdapat taring yang begitu panjang. Ya, makhluk itu menatapku sambil menyeringai. Dalam ketakutan yang telah sepenuhnya menguasaiku, aku tak lagi mampu menggerakkan tubuhku. Seluruh persendianku terasa begitu kaku. Bahkan untuk memejamkan mataku, aku tak mampu. Aku seolah sedang dipaksa untuk terus melihat makhluk di depanku ini. Yang kuharapkan saat ini adalah pingsan, supaya aku tak lagi melihat kengerian ini. Tetapi entah bagaimana,
Kesadaranku masih sepenuhnya utuh. Dan tidak berapa lama kemudian, makhluk itu pun bergerak. Tepatnya tangannya yang bergerak. Sekilas kulihat cakar yang begitu tajam dari balik bulu-bulu yang menutupi tangannya. Dan dengan tangannya yang sangat panjang itu, dia pun bergerak hendak meraihku. Atau mungkin tepatnya hendak menyerangku dengan cakarnya. Aku pun berusaha menggerakkan badanku untuk menghindar, tetapi sia-sia. Seluruh badanku ini kaku. Hingga ketika tangan makhluk itu hampir mengenaiku, tiba-tiba semuanya gelap. Ya, aku telah kehilangan kesadaranku. Aku pun merasakan dingin di sekujur badanku. Bahkan aku merasakan pakaianku basah. Perlahan ku buka mataku ini. Gelap. Ya, itu yang pertama kali ku rasakan dengan pandanganku. Namun perlahan kulihat setitik cahaya berwarna jingga yang bergerak-gerak tak beraturan. Dan ketika pandangan mataku telah kembali sepenuhnya, aku mulai menyadari bahwa yang kulihat adalah api. Api dari perapian yang kami buat di dalam bedek. Ternyata aku saat ini berada di depan bedek. Dan entah bagaimana aku bisa sampai sini. Terakhir ku ingat, aku berada agak jauh dari samping bedek. Dan dihadang makhluk hitam besar yang hendak menyerangku. Perlahan ku gerakkan badanku ini. Aku berusaha berdiri dan berjalan menuju ke dalam bedek. Aku pun harus mengganti bajuku yang telah basah oleh hujan ini dengan baju yang kering. Karena aku takut akan terserang hipotermia. Dan saat aku sedang berjalan tertatih, aku kembali mendengar suara-suara seperti suara tangis, tertawa, suara orang bicara dan suara langkah kaki. Meski dengan bersusah payah, akhirnya aku pun sampai di dalam bedek. Aku lekas mengganti pakaianku, lalu duduk di dekat perapian. Aku terus duduk di dekat perapian dan terus memandang ke arah api. Aku tak berani memandang ke arah lain karena aku sangat menyadari bahwa ada banyak sekali makhluk di sekelilingku. Bahkan dari sudut mataku, aku bisa melihat mereka. Terkadang terlihat seperti ada sosok pocong, kemudian kuntilanak, lalu berganti sosok orang tua, dan berganti lagi sosok hitam besar. Dan entah sudah ada berapa jenis yang menampakkan diri. Hingga beberapa waktu kemudian, aku merasa ada tangan yang memegang pundakku. Aku pun terjingkat sangat ketakutan sambil berteriak, "Ton, tenang Ton, tenang. Ini aku Henry sama Mas Wahid." Awalnya aku masih ragu, takut bahwa itu adalah makhluk goib yang sedang menyerupai temanku. Tetapi ketika beberapa saat ku amati, ternyata itu benar mereka. Aku sangat lega, mereka telah kembali. Bukan hanya lega karena mereka tak apa-apa, tapi juga lega karena aku tak lagi sendirian. Jadi setidaknya kami bisa melawan rasa takut bersama-sama. Oke, sampai sini kita sambung lagi ke sudut pandang Henry. Tidak banyak hal yang bisa kami lakukan malam ini. Suasana tidak banyak berubah, hanya hujan yang semakin mereda. Namun masih menyisakan rina yang membuat suasana mencekam semakin kental. Kami bertiga masih duduk mengelilingi perapian yang terus kami jaga agar tidak padam. Beruntung persediaan kayu kering masih cukup banyak, sehingga kami tak perlu khawatir karena kehabisan bahan bakar. Sementara di luar sana masih banyak aktivitas penghuni gunung yang tak jarang menunjukkan eksistensinya. Terkadang terdengar suara langkah kaki di samping bedek, suara benda yang dilempar ke atap bedek yang menghasilkan suara cukup gaduh, serta kelebatan bayangan-bayangan melintas di depan bedek. Tetapi tak satu pun dari mereka yang menampakkan wujudnya di depan kami. Seperti mereka menampakkan diri di depan Anton sebelumnya. Tidak satu pun dari kami yang bisa tidur.
rasa takut yang menyelimuti kami saat ini memaksa kami untuk terus terjaga. Hingga malam semakin larut, entah sudah jam berapa, Mas Wahid terlihat beringsut merebah di depan perapian. Mungkin dia sudah terlalu lelah. Sementara aku dan Anton masih tetap terjaga. Kami berdua memang tidak berniat untuk tidur karena kami khawatir akan mendapatkan gangguan ketika kami sedang terlelap. Hingga saat kami sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba Mas Wahid berdiri lalu melihat keluar bedeng. Cukup lama ia berdiri tanpa melakukan apapun. Aku dan Anton pun hanya melihatnya. Kami hanya penasaran apa yang hendak dilakukannya. Lalu tiba-tiba Mas Wahid berbicara sendiri, atau lebih tepatnya meracau, karena tidak terlalu jelas apa yang diucapkannya. Dan tidak lama kemudian dia pun berlari keluar menembus kegelapan dan juga rinai hujan yang masih turun dengan lembut namun menakutkan. Aku dan Anton pun hanya saling pandang setelah melihat kelakuan Mas Wahid itu. Menyadari ada yang tidak beres, kami berdua pun mengambil senter lalu keluar mencari keberadaan Mas Wahid. Kami begitu khawatir atas keselamatannya. Meskipun kami baru kenal, tetapi sebagai sesama pendaki gunung, apalagi kami mendaki bersama dalam satu tim, kami pun merasa bahwa kami semua adalah saudara. Aku dan Anton gegas menyusuri area sekitaran pos untuk mencari Mas Wahid. Namun kami tidak dapat menemukannya. Tak jarang kami juga berteriak memanggil namanya. Namun tak satu pun jawaban yang kami dengar. Justru kami malah mendengar suara-suara aneh dari penghuni gunung ini. Seperti suara tertawa, suara orang mengobrol, bahkan suara erangan harimau yang kami dengar dengan sama, terbias suara hujan. Merasa nihil hasil pencarian kami pun memutuskan kembali ke dalam bedeng. Dan sesampainya di bedeng, kami merasa lega karena ternyata Mas Wahid sudah berada di dalam bedeng, sedang duduk menghadap ke perapian. "Dari mana tadi, Mas?" tanyaku ketika aku telah sampai di hadapannya. Tidak ada jawaban dari Mas Wahid. Bahkan dia sama sekali tak menghiraukan kedatangan kami. "Mas," panggilku lagi. Dia pun masih tetap diam membatu, tak mempedulikan kami. Hingga ketika aku hendak memegang pundaknya, tiba-tiba dia menepis tanganku ini, lalu menatapku tajam. Mas Wahid pun berdiri lalu menatap kami berdua secara bergantian, masih dengan tatapannya yang tajam, namun kali ini diiringi dengan senyumannya yang menyeringai. "Kalian semua pengganggu," ucap Mas Wahid diselingi dengan geraman seperti harimau. Mungkin ini yang disebut kesurupan, mirip seperti yang pernah diceritakan orang-orang. Aku memang tak tahu pasti bagaimana orang kesurupan. Mungkin ini pertama kalinya aku melihatnya. Dan jujur, aku bingung bagaimana menghadapinya. Dia harus ikut denganku. "Siapa kamu dan apa maumu?" "Aku penguasa wilayah ini. Kalian lancang memasuki wilayahku dan membawa sesuatu yang mengotorinya." "Apa maksudmu? Kami tidak mengotori apapun. Cepatlah pergi dari tubuh temanku." "Dia harus ikut denganku." Usai mengucapkan itu, Mas Wahid pun tiba-tiba melompat melewati perapian, langsung menuju ke depan bedeng yang berupa dataran lebar. Di depan bedeng itu, Mas Wahid merangkak ke sana kemari, mirip seperti harimau yang terus-terusan menggerak. Aku dan Anton pun segera mendekati Mas Wahid. Aku pun berusaha menangkapnya, tapi setiap kali aku menangkap tubuhnya itu, ia langsung memberontak, bahkan melemparku. Tenaganya sungguh luar biasa. Aku dan Anton sangat kewalahan menghadapi Mas Wahid.
Beberapa waktu kami saling berjibaku. Merasa ada perlawanan, sosok yang merasuki Mas Wahid kini mengamuk. Dengan menggunakan tubuh Mas Wahid, dia pun mulai berusaha menyerang kami. Beruntung, aku dulu sempat mengikuti perguruan sila. Jadi sedikit banyak aku bisa menggunakan teknik sila untuk menghindari serangan Mas Wahid. Hingga suatu ketika, aku mendapatkan sedikit kesempatan saat Mas Wahid sedang menyerang Anton, sehingga pertahanannya sedikit terbuka. Tak mau buang kesempatan, aku pun segera melayangkan tinju ke arah pipi Mas Wahid. Dan entah ada kekuatan dari mana, ketika tinjuku tepat mengenainya dengan telak, Mas Wahid langsung tersungkur tidak bergerak. Aku pun jatuh terduduk. Kurasakan seluruh badanku sakit dan sangat kelelahan. Nafasku memburu. Kulihat Anton kondisinya juga tak berbeda denganku. Ku coba atur nafas dulu. Ketika sudah sedikit tenang, aku pun beranjak mendekati Mas Wahid. Tubuhnya masih tergeletak di tanah. Aku memeriksanya dan ternyata ia masih bernafas. Bersama Anton, aku membawa Mas Wahid ke dalam bedeng. Anton pun melepas pakaian Mas Wahid, sedangkan aku membongkar ranselnya untuk mencari baju yang masih kering. Beruntung aku mendapatkannya, dan dengan segera kami pun mengganti pakaiannya yang basah. Karena memakai pakaian basah dalam kondisi seperti ini sangat beresiko terserang hipotermia. Dan usai mengganti pakaian Mas Wahid, aku dan Anton juga bergiliran mengganti baju. Usai berganti pakaian, kami semua pun kembali duduk di dekat perapian. Kami juga memasak air untuk keperluan nanti. Dan setelah beberapa waktu, Mas Wahid pun mulai bergerak. Nampaknya ia mulai siuman. Ini pipiku kenapa sakit ya? Ucapnya ketika kesadarannya sudah mulai pulih. Tadi nggak tahu kenapa Mas Wahid tiba-tiba nggak sadar, lalu lari keluar dan nabrak pohon di depan itu, Mas. Ucapku berbohong. Kupikir memang sebaiknya tidak kuceritakan dulu kejadian yang sebenarnya, setidaknya sampai kami turun besok. Kalian yang ganti pakaianku? Iya, Mas. Tadi basah dan kotor karena Mas Wahid hujan-hujanan. Aneh, padahal seingatku aku tidur. Kenapa tiba-tiba bangun badanku sakit semua? Pipiku juga sakit banget, kayak habis kena pukul. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Mas Wahid lagi. Besok aja pas udah turun kita ceritain, Mas. Sekalian ada yang mau aku tanyain. Ya udah deh, sekarang kalian mendingan istirahat aja, biar gantian aku yang jaga. Udah terlanjur gak ngantuk, Mas. Lagian kayaknya bentar lagi juga udah pagi. Nanti sekalian tidur di base camp aja. Sekarang mendingan ngopi. Jawab Anton sedikit mencairkan suasana. Dan pada akhirnya kami bertiga pun bergadang sampai pagi menjelang, ditemani kopi, rokok dan cerita-cerita pengalaman kami. Hingga tak terasa hari pun mulai terang. Pagi kini telah menjelang. Hujan pun telah sepenuhnya reda, berganti suasana cerah dengan semburat mentari pagi yang menghangatkan. Dan usai sarapan dan berbenah, kami pun memutuskan tidak melanjutkan pendakian ini. Selain badan sudah terlalu lelah, ingatan teror semalam juga masih lekat dalam ingatan kami. Jadi keputusan untuk turun adalah yang terbaik. Sepanjang perjalanan turun, tidak ada hal menarik yang perlu diceritakan. Perjalanan kami lancar hingga sampai di base camp siang hari. Sesampainya di base camp, kami pun membahas kejadian semalam. Aku dan Anton bercerita tentang kejadian yang dialami Mas Wahid, termasuk ketika aku terpaksa harus melayangkan bogem kepadanya. Dia pun tak marah, apalagi dendam. Justru dia berterima kasih karena dia merasa bahwa kami berdua telah menyelamatkannya. Oh iya, semalam katanya kamu mau tanya sesuatu.
Tanya Mas Wahid. Iya Mas, sebenarnya Mas Wahid bawa apa? Kenapa penunggu gunung ini sampai marah pada kita? Tanyaku. Dan akhirnya Mas Wahid pun bercerita bahwa dia memiliki semacam pegangan untuk menjaga diri. Dan nampaknya penunggu gunung ini tidak menyukai apa yang dibawanya itu. Atau ada semacam energi yang bertolak belakang, sehingga membuat penunggu gunung ingin mencelakai kami. Mengenai aku yang tiba-tiba bisa merobohkan Mas Wahid hanya dengan sekali pukulan, sampai saat ini masih menjadi misteri. Karena aku merasa tidak pernah memiliki pegangan apapun. Aku juga bukan orang yang menyukai hal-hal yang bersifat goib. Aku hanya bermodal keyakinan saja bahwa aku bisa merobohkannya ketika hendak memukulnya. Mas Wahid pun berkali-kali meminta maaf kepada kami, karena gara-gara dia kami berdua juga hampir celaka. Dan sebagai permintaan maaf, beliau menraktir kami makan hingga puas di base camp ini. Dan menjelang sore hari, kami pun memutuskan pula. Aku dan Anton akan ke Temanggung, mampir ke rumah saudara Anton di sana. Sedangkan Mas Wahid kembali ke kota asalnya. Dan demikianlah cerita pendakian gagal kami di Gunung Sumbing. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Salam Lestari.